Baik, perkenalkan nama saya Haikal Hamas Putra Ikra dengan NIM 19021284 dari kelas bagian anestesiologi dan reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang terapi oksigen. Apa yang dimaksud dengan terapi oksigen? Terapi oksigen adalah upaya pengobatan dengan oksigen untuk mencegah dan memperbaiki hipoksia jaringan dengan meningkatkan masukan O2 ke dalam sistem respirasi, meningkatkan daya angkut oksigen dalam sirkulasi, dan meningkatkan pelepasan atau ekstraksi oksigen ke jaringan. Nah, jadi jika kita rangkum, tujuan dari terapi oksigen itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari oksigen, mencegah kekurangan dari oksigen, dan juga mengobati hipoksemia atau PaO2 yang rendah pada darah, hipoksia, rendahnya oksigenisasi atau pelepasan oksigen pada jaringan, dan juga anoksia, tidak adanya oksigenisasi pada jaringan, yang biasanya didahului hipoksia dan disoksia, yaitu kondisi di mana metabolisme sel yang dibatasi oleh penyebaran oksigen yang kurang atau abnormal. Nah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan masukan oksigenisasi dan juga penghantaran oksigen melalui sirkulasi dan meningkatkan pelepasan atau ambilan oksigen oleh jaringan. Kemudian, apa sih indikasi dari terapi oksigen? Ada 5. Yang pertama adalah gagal napas. Nah, gagal napas sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti sumbatan pada airway, depresi sistem saraf pusat. Jadi airway-nya tidak dapat dipertahankan. Jadi pada pasien dengan penurunan kesadaran tidak dapat mempertahankan airway, lidah jatuh ke belakang, kemudian faringnya tidak dapat dipertahankan, sehingga perlu indikasi untuk melakukan terapi oksigen. Kemudian juga penyakit saraf otot seperti miastenia gravis berat, atau juga mungkin pasien yang telah dilakukan spinal anestesia kemudian mengalami high spinal, trauma torak, jadi misalnya pasien trauma pada dadanya kemudian mengalami pneumotoraks masif atau tension pneumotoraks, atau mungkin hematotoraks masif sehingga paru-paru tidak dapat mengembang. Kemudian juga penyakit paru seperti yang kita kenal saat ini, yaitu COVID-19. Kemudian yang kedua indikasi adalah kegagalan transportasi oksigen. Nah, kegagalan transportasi oksigen ini dapat disebabkan oleh shock ini merupakan kegagalan perfusi pada jaringan, bisa shock hipovolemik karena kurangnya darah, atau kardiogenik, jadi ketidakmampuan jantung untuk memompa darah, ataupun sepsis. Kemudian juga keracunan dari karbon monoksida juga bisa menyebabkan kegagalan transportasi. Kenapa? Karena afinitas dari CO dan Hb ini lebih kuat sehingga sulit dilepas, dan akhirnya dia tetap CO ini akan tetap di dalam darah dibanding dengan O2Hb. Jadi O2Hb ini tidak dapat men-shifting dari COHb. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan ekstraksi O2 oleh jaringan. Nah, contohnya misalnya pada keracunan cyanida. Nah, cyanida sendiri dia mampu menginaktivasi enzim-enzim yang mengandung feri, F3 dan kobalt. Nah, salah satu yang memiliki enzim tersebut adalah sitokrom oksidase A3. Nah, jadi fungsi dari sitokrom oksidase A3 ini adalah untuk reduksi oksigen menjadi air melalui oksidase fosforilase. Nah, tetapi pada orang dengan keracunan cyanida ini akan berdekatan irreversibel dengan sitokrom oksidase ini, sehingga terjadi hipoksia intraseluler pada pasien. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan jaringan terhadap oksigen yang meningkat. Jadi demand-nya tinggi, demand kebutuhan oksigennya, sehingga pasiennya membutuhkan supply atau suplementasi dari oksigen, seperti pada pasien luka bakar, pasien infeksi, sepsis, pasien keganasan ataupun kejang, dan kemudian juga pasien-pasien pasca anestesi. Apa sih tujuan dari terapi oksigen sendiri? Nah, untuk tujuan dari terapi oksigen sendiri, yang pertama adalah untuk koreksi hipoksemia. Yang kedua adalah untuk mencegah hipoksemia, misalnya pada pasien-pasien dengan infeksi berat ataupun kejang. Kemudian karena demand-nya tinggi ya, jadi harus dicegah hipoksemianya. Kemudian juga mengobati intoksikasi CO seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa CO ini dapat berdekatan memiliki afinitas yang lebih tinggi dengan COHb ini lebih tinggi aktivitasnya dibandingkan O2Hb, sehingga dia sulit lepas, terjadilah hipoksia jaringan. Selain itu juga absorpsi gas dari jaringan dan rongga dalam, misalnya ini biasanya untuk mempercepat eliminasi obat anestesi inhalasi seperti itu. Lalu apa sih klasifikasi dari hipoksia sendiri? Yang pertama adalah hypoxic hypoxia. Hypoxic hypoxia sendiri merupakan turunnya pasokan oksigen. Jadi oksigen yang masuk ini turun. Jadi ditandai dengan PaO2 yang rendah. Nah, biasanya pasiennya
karena hipoventilasi atau juga ventilation perfusion mismatch, atau juga misalnya right to left shunt pada pasien-pasien dengan PPOK ataupun juga dengan pasien emphysema. Jadi bisa hypoxia, jadi pasokan oksigen yang masuk ini turun, tidak bisa masuk. Kemudian juga ada circulatory hypoxia, yaitu O2 ada dan dapat dipasok dalam tubuh, tetapi pembawa atau transportasinya bermasalah. Nah, transportasi di sini maksudnya darah. Nah, misalnya masalahnya ada misalnya pasien dengan cardiac output menurun sehingga tekanan darahnya rendah sehingga dia tidak bisa menghantarkan oksigen. Misalnya pasien dengan chronic heart failure dengan ejection fraction kurang dari 45%, atau mungkin pasien dehidrasi, atau juga pasien dengan gangguan microvascular atau sepsis. Nah, kemudian juga ada namanya hemic hypoxia atau anemic hypoxia. Nah, kalau hemic hypoxia ini dia gangguannya pada darah pembawa dari oksigen. Nah, biasanya pada pasien-pasien dengan anemia berat atau juga dengan gangguan fungsi darah, misalnya pasien dengan karboksihemoglobinemia atau methemoglobinemia. Kemudian ada histotoxic hypoxia. Nah, ini biasanya disebabkan oleh peningkatan demand yang tinggi dari oksigen sehingga oksigen consumption-nya tinggi, yang dimana biasanya tidak diikuti dengan peningkatan supply sehingga terjadilah histotoxic hypoxia seperti pada pasien kejang ataupun demam. Nah, kemudian ada alat-alat yang dipakai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang nasal kanul. Nah, nasal kanul ini sering digunakan dengan pasien yang long term oksigen terapi. Jadi pasien-pasien dengan oksigen terapi yang jangka panjang ini digunakanlah nasal kanul. Misalnya pasien-pasien COPD misalnya. Nah, ini adalah gambar dari nasal kanul. Dia dicolokin ke port oksigennya, kemudian ada yang ditanda ini dimasukkan ke hidung. Jadi seperti pada gambar, dia well tolerated. Jadi pada pasien biasanya nyaman pasiennya, dan juga karena pasien masih dapat berbicara, makan dan minum karena dia cuma diletakkan di depan hidungnya. Nah, untuk flow-nya ini dia termasuk jenis yang dependent variable performance. Jadi maksud variable performance ini artinya FiO2-nya ini tergantung dari aliran O2 dan kondisi pasiennya. Jadi dia tidak kalau yang kan dia ada alat terapi oksigen ini dibagi yang pertama adalah fixed performance, ada variable performance. Kalau fixed performance ini FiO2-nya tidak tergantung pada aliran O2 ataupun kondisi pasien. Misalnya nanti saya akan jelaskan tentang sungkup venturi dan juga ventilator. Nah, yang ini adalah salah satu bentuk variable performance. Jadi FiO2-nya itu tergantung dari aliran O2-nya dan juga oksigen pada pasien. Jadi FiO2-nya itu misalnya 1 liter per menit ini dapat memberikan FiO2 sekitar 24%, 2 liter per menit 28%, seperti itu. Nah, untuk nasal kanula ini tidak cocok digunakan jika flow yang digunakan itu lebih dari 5 liter per menit. Kenapa? Karena dia pertama dia ada kuat alirannya sehingga tidak nyaman di mukosa hidungnya karena kan kering. Jadi perlu sistem humidifikasi agar dia langsung dapat masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah kateter nasal. Nah, kateter nasal sendiri basically mereka sama seperti nasal kanul, hanya saja bentuknya seperti ini. Jadi pasiennya ini napasnya lewat mulut. Jadi kateternya ini seperti gambar dimasukkan ke dalam rongga nafas lewat dimasukkan lewat hidung juga sampai diletakkan di orofaring. Jadi pasiennya ini nafas lewat mulut. Nah, untuk ukuran dari kateternya ini disesuaikan seperti anak-anak 8-10 F, wanita 9-12, pria 12-14. Tapi dia untuk FiO2-nya kira-kira sama dengan nasal kanul untuk kateter nasal ini. Nah, selanjutnya ada simple mask. Simple mask sendiri ini masker tapi dia nggak ada reservoirnya atau nggak ada penampung kantong penampungnya. Nah, untuk dia ini digunakan menutupi hidung dan mulut dengan membiarkan campuran oksigen dan room air masuk ke paru-paru. Jadi seperti gambarnya dia ada lubang pada tepi-tepi maskernya. Jadi saat inhale ini memungkinkan pencampuran room air dan oksigen masuk
ke dalam tubuh. Nah, bisa dilihat itu pasiennya menggunakan masker simple mask. Nah, ini murah, sederhana, tapi dia tidak mudah ditolerir dengan pasien. Nah, untuk flow-nya ini minimal harus 5 liter per menit. Kenapa? Karena campuran O2 dan CO2. Karena ada campuran CO2 dan O2 ini, dia harus lebih tinggi lagi untuk flow-nya, untuk meminimalisasi dari rebreathing dan juga untuk meningkatkan dari respiratory work. Untuk indikasi dari penggunaan simple mask ini adalah pasien-pasien yang membutuhkan terapi oksigen konsentrasi tinggi dalam waktu singkat dan tidak cukup dengan maksudnya tidak dapat dicukupi dengan pemberian nasal kanul ataupun kateter nasal. Nah, tapi untuk pasien-pasien dengan hypoksemi, takipna atau mungkin airway tidak paten, ini tidak boleh digunakan simple mask. Seperti itu. Jadi pada dasarnya simple mask ini dapat memberikan oksigen, suplai oksigen yang tinggi dengan volume tidal yang rendah dan juga respiratory rate yang rendah, sehingga simple mask ini cukup efektif. Nah, kemudian ada namanya sungkup muka dengan reservoir, sungkup muka dengan reservoir atau sungkup muka dengan kantong penampung. Seperti pada gambar, apa sih bedanya sungkup muka dengan reservoir dan tidak? Reservoir ini ada 2 jenis. Yang pertama ada rebreathing mask dan juga non rebreathing mask atau NRM. Untuk rebreathing mask ini simpelnya adanya pada rebreathing mask ini dia tidak ada valve pada masknya. Jadi masknya mirip-mirip seperti simple mask, tetapi dia dengan kantong penampung, sehingga FiO2 yang diberikan ini bisa 10 liter per menit hingga 99% gitu pada pasien ini. Sedangkan untuk non rebreathing mask ini dia menggunakan katup. Jadi pada simple mask kan ada lubang ini ditutup dengan valve, sehingga dari udara ekspirasi yang dikeluarkan tidak dihisap masuk, sehingga yang masuk ke dalam paru-paru adalah oksigen, hanya oksigen saja. Untuk ada juga diberikan partial rebreather. Jadi partial rebreather ini dia sebelahnya dipasang valve sehingga NRM, sebelahnya itu rebreathing mask, itu satu valve. Nah, apa sih biasanya penggunaan RM dan NRM? Nah, untuk penggunaan NRM sendiri biasanya untuk pasien-pasien misalnya dengan kadar CO2 tinggi. Pasien dengan kadar CO2 tinggi, PaO2 rendah, maka diberikan RM agar CO2 yang dikeluarkan pasien tidak masuk lagi. Nah, untuk RM sendiri biasanya agar pasien tetap ada CO2 yang masuk, sehingga drive dari napas ini masih ada pada pasien, seperti itu. Dan juga untuk mencegah tentu saja untuk mencegah respiratorik acidosis, sehingga alkalosis respiratorik karena CO2 yang tinggi, CO2 yang rendah pada tubuh, sehingga diberikan rebreathing mask sehingga CO2 dapat tetap dipertahankan jumlahnya. Nah, apa indikasi dari pemberian sungkup muka dengan reservoir ini? Yang pertama, untuk pasien dengan signifikan hypoxemia, jadi signifikan tapi pasien ini harus normal spontan ventilation, karena pada pasien dengan ventilation tidak spontan tidak dapat diberikan. Nah, jadi misalnya pasien trauma, myocardial infarction, atau juga pasien kerasunan CO, ini dapat diberikan sungkup muka. Nanti tergantung lagi dilihat pada AGD apakah diberikan NRM atau RM. Nah, dia sangat tinggi, dia bisa diberikan FiO2 nya hingga 10 liter per menit, 99%. Nah, kemudian lanjut. Nah, jadi setelah kita bahas itu, kita harus mengenali itu kriteria pemberian O2 aliran rendah. Jadi kriteria alat dengan aliran O2 rendah ini artinya dia hanya dapat memberikan FiO2-nya itu kira-kira sekitar, untuk konsentrasi oksigennya itu 21% hingga 90% ya. Jadi pada sungkup muka, nasal simple mask, nasal kanul ataupun kateter nasal dia termasuk aliran rendah. Tetapi pada NRM atau mungkin nanti ada venturi mask, dia termasuk alat oksigen aliran tinggi. Kenapa? Karena FiO2 ini bisa diberikan hingga 99%.
Apa kriteria yang pertama adalah kondisi klinik pasien stabil. Jadi pasien stabil secara hemodinamik bahkan bisa diberikan. Kemudian volume tidalnya dalam batas normal. Jadi bukan pasien dengan misalnya tension pneumotoraks gitu, volume tidalnya yang terbatas. Kemudian juga RR-nya normal. Kemudian jadi tipe napas, pola napasnya normal. Jadi bukan pasien dengan yang mengalami penekanan pada medula oblongata sehingga pola napasnya berubah seperti pasien Cheyne-Stokes seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Harus diberikan O2 aliran tinggi. Kemudian juga tipe napas reguler dan menetap. Jika tidak terpenuhi dari keempat kriteria ini, maka harus diberikan oksigen aliran tinggi, yaitu tadi ada sungkup muka dengan reservoir ataupun juga Venturi Mas seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Venturi Mas. Venturi Mas ini dia termasuk fixed performance. Jadi FiO2-nya ini tidak tergantung pada aliran oksigen dan kondisi pasien. Jadi tidak tergantung aliran oksigen. Jadi seperti yang sebelumnya kan tergantung pada aliran oksigennya dan juga tergantung juga pada kondisi pasiennya. Ini kalau Venturi Mas tidak. Nah, biasanya indikasinya pada pasien-pasien dengan COPD yang hypoventilation. Ya, ini gambarnya untuk Venturi Mas. Dia ada entertaining mask, jadi dia juga dapat mencampurkan udara dari luar atau dengan oksigen. Kemudian bagaimana langkah-langkah terapi oksigen? Yang pertama, tentukan status oksigenasi dan klinis pasien dan status oksigenasi pasien bisa dilihat dari klinis pasien. Pasiennya penurunan kesadaran sehingga harus diberikan oksigen aliran tinggi atau airway yang tidak paten. Kemudian dari AGD juga bisa dilihat gitu apakah sebenarnya pasiennya ini mengalami asidosis respiratorik sehingga dapat diberikan status oksigenasi yang tepat. Kemudian pilih sistem yang digunakan, misalnya contoh pasien dengan trauma kepala dengan GCS kurang dari 8 sehingga airway tidak paten, maka dapat dilakukan intubasi. Kemudian karena pasien juga tidak dapat mengatur napasnya, misalnya karena airway-nya karena kesadarannya menurun, maka bisa diberikan yang sistemnya itu fixed performance. Jadi tidak tergantung kondisi pasien. Karena kondisi pasien sudah jelek, maka kalau diberikan variabel performance itu pasti jelek, maka harus diberikan fixed performance yang FiO2-nya ini tidak tergantung pada aliran oksigen dan juga dengan kondisi pasien. Jadi bisa diberikan dipasang ventilator seperti itu. Baru tentukan konsentrasi yang dikehendaki, baru diberikan terapi dan harus dipantau. Pantau klinis kesadaran pasien, kemudian pantau dari kondisi kardiovaskular dari pasien dan juga cek AGD setelah 30 menit terapi oksigen. Nah, jika ternyata ini ketinggian, ini terlalu rendah, tidak ada respon, maka boleh dilakukan pemberian. Nah, untuk tata laksana hipoksemia ini, jadi misalnya pasien dengan hipoksemia ringan, yaitu dengan PaO2-nya itu kurang 80 mmHg, bisa dikasih dengan nasal kateter 2-4 liter per menit atau sungkup 4 liter per menit. Atau pasien dengan hipoksemia sedang dengan PaO2 kurang dari 60, bisa lihat lagi nanti apakah ada retensi CO2. Jika retensi CO2 bisa diberikan sungkup yang NRM. Tanpa retensi CO2 bisa diberikan sungkup. Nah, jika ada retensi CO2, bisa dipasang Venturi atau NRM seperti itu. Hipoksemia berat, baru indikasi pemasangan ventilasi mekanik atau ventilator ataupun nanti bisa dilihat apakah perlu PIP atau enggak. PIP sendiri merupakan pemberian tekanan positif akhir pada pasien agar paru-parunya tetap mengembang. Kemudian apa sih komplikasi terapi oksigen sendiri? Nah, untuk komplikasi terapi oksigen sendiri ada beberapa. Yang pertama dari sistem respirasi. Jadi pemberian oksigen yang tinggi ini dapat menyebabkan hypoventilasi akibat narkosis O2. Jadi pasiennya ini terlalu banyak O2 sehingga hypoventilasi. Kenapa? Karena yang menyebabkan pasien drive untuk bernapas itu adalah adanya hipoksia, penurunan kadar O2. Nah, dengan O2 yang terlalu tinggi sendiri dapat menyebabkan pasien tidak bernapas. Kenapa? Karena O2-nya cukup tinggi pada pasien seperti itu. Makanya
drive-nya tidak ada gitu karena O2 di arterinya tinggi gitu. Kemudian ada absorption atelektasis. Jadi O2 yang tinggi sendiri dapat wash out atau menghilangkan atau mendesaturasi nitrogen dalam alveoli sehingga O2-nya ini banyak banget dalam paru-paru, yang dimana dengan banyaknya oksigen ini nanti malah diserap oleh paru-paru sehingga terjadilah absorption atelektasis. Apalagi misalnya setelah diberikan oksigen tinggi, wash out nitrogen, ventilasi buruk, tapi perfusi masih banyak, jadi mismatch ventilation dan perfusion, maka terjadilah absorption atelektasis. Yang ketiga adalah keracunan O2. Nah, keracunan O2 sendiri dia dapat menyebabkan membran alveoli pada kapiler ini menjadi udim, menjadi penebalan dan konsolidasi, dan juga ada yang disebut dengan Fenton reaction. Fenton reaction sendiri merupakan reaksi pembentukan dari hidroksil free radikal biasanya pada pasien yang mengalami hipoksia berat kemudian diberikan terapi oksigen tinggi. Nah, ini biasanya mengalami Fenton reaction yang dimana OH yang oksidatif ini sangat free radikal yang sangat sitotoksik kuat dan berbahaya seperti itu. Oleh karena itu perlu diperhatikan lebih lanjut saat pemberian oksigen. Kemudian SSP pada sistem saraf pusat ini dapat menyebabkan parestesia, nyeri sendi dan juga epilepsi. Dan juga pada mata dia dapat menyebabkan retinopati prematurity. Jadi pada anak-anak yang baru lahir, terutama yang prematur, jika diberikan oksigenasi yang kuat ini dapat merangsang dari neovaskularisasi dari retina, sehingga neovaskularisasi di retina ini dapat menyebabkan retina dan memang koroid ini menjadi lekatnya menjadi kuat sehingga dapat jadi traksi dari retina. Baik, sekian dari saya untuk terapi oksigen. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.